Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Aziz, masih tetap di mata pelajaran informatika. Nah, sekarang kita semakin tidak lepas dengan kegiatan online seperti komunikasi melalui email dan chatting, berbelanja, bepergian atau traveling, atau bahkan sekedar mencari berita terbaru. Zaman yang semakin global ini seolah menciptakan dunia tanpa batas. Lalu, bagaimana dengan informasi rahasia kamu? Bagaimana pula menjaga perlindungan privasi agar tetap aman ketika kamu melakukan kegiatan online? Nah, kali ini Pak Aziz akan membahas tentang beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk perlindungan privasi dalam melakukan kegiatan online. Untuk itu, sebelum kita lanjut membahas tentang materi tersebut, maka yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu channel Aziz Ifin dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Pak Aziz. Nah, saat melakukan kegiatan online, seringkali kita kurang memperhatikan keamanan informasi yang rahasia, yang bersifat privasi, seperti identitas pribadi, nomor telepon, alamat, bahkan nomor kartu kredit yang sering menjadi bahan kejahatan cyber oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nah, beberapa pengguna biasanya mengakses internet melalui smartphone atau komputer yang terkoneksi dengan internet, yang sangat rawan terjadi kebocoran data pribadi. Hal itu terjadi karena kita cenderung lebih sering menginput data tanpa memastikan keamanan terlebih dahulu. Data pribadi yang bocor biasanya diperjualbelikan kepada pihak ketiga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contoh dapat kita lihat dari maraknya email spam atau sampah yang berbahaya masuk ke inbox email kita, yang bersifat penipuan atau pembobolan kartu kredit yang kita miliki, penyadapan aktivitas serta data, dan semacamnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ketika memasukkan data pribadi saat mengakses internet. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk perlindungan privasi yang kita miliki. Yang pertama, jika ingin melakukan transaksi pribadi, terutama terkait pembayaran, pastikan alamat website yang kita kunjungi menggunakan protokol HTTPS yang lebih aman. Komunikasi browser ke server dan server ke server akan dienkripsi sehingga data pengguna yang dikirim akan lebih aman dengan menggunakan HTTPS. Data pengunjung akan lebih aman ketika mereka berinteraksi melalui website, seperti menginputkan data berupa password dan lain-lain. Penggunaan protokol HTTPS pada website biasanya ditandai dengan tanda gembok di depan alamat web yang tertulis pada address bar. Yang kedua, aturlah pengaturan atau setting keamanan dan privasi pada setiap media sosial yang kita gunakan. Biasanya, setiap media sosial menyediakan fitur pengaturan keamanan dan privasi bagi pengguna. Yang ketiga, lebih berhati-hati saat mengunggah foto dan scan dokumen online seperti kartu identitas, tiket, dan dokumen penagihan. Yang keempat, jangan membagikan informasi mengenai keberadaan dan jadwal perjalanan di aktivitas online kita. Informasi tersebut dapat digunakan oleh penjahat atau cyber untuk melakukan perampokan pada saat rumah kita kosong. Yang kelima, berhati-hati ketika menggunakan Wi-Fi.
karena hacker bisa membuat jaringan serupa melalui laptop dan adaptor Wi-Fi untuk mencegat login dan password pengguna yang menggunakan jaringan palsu tersebut. Yang keenam, jangan mudah mencantumkan atau menuliskan data pribadi seperti nomor telepon, alamat, dan email utama yang terkoneksi ke banyak situs penting lainnya, ataupun melalui tampilan profil atau kolom komentar yang bisa dibaca banyak orang. Jika ingin menuliskan kepada orang lain, lakukanlah pada ruang yang aman seperti direct message. Yang ketujuh, pada saat mengisi data pada suatu situs, pastikan terlebih dahulu bahwa situs tersebut memiliki kebijakan privasi yang memastikan data pribadi kamu terlindungi dengan aman pada situs tersebut. Pelajari juga poin-poin yang terkandung pada kebijakan tersebut sebelum menyetujuinya. Yang kedelapan, gunakan fitur Private Network atau VPN. VPN merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara private melalui jaringan internet publik. Disebut virtual network karena VPN bukan secara langsung. Disebut private network karena VPN sifatnya private. Hanya orang tertentu yang dapat mengakses. Pada dasarnya, VPN bekerja dengan mengenkripsi koneksi internet kita dan mengganti alamat IP kita yang merupakan identitas perangkat dengan alamat IP lain, sehingga data yang dikirim melalui VPN akan terenkripsi sehingga cukup aman dan rahasia tetap terjaga meskipun dikirim melalui jaringan internet. Yang kesembilan, terkait pembuatan password, selalu gunakan kombinasi angka, huruf besar, dan simbol. Sebaiknya hindari menggunakan nama asli atau informasi lain yang dapat mudah ditebak oleh orang lain. Nah, demikian tadi bagaimana cara kita dapat mengamankan data pribadi kita ketika kita menggunakan jaringan internet. Mungkin sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.